Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, nastamiru dirasatana ya ikhwah fi al-sabah bin kitab Taysirul Anam, syarh kitab Umdatul Ahkam, bab sunan ar-ratibah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Umdatul Ahkam, kitab Taysirul Alam, bab sunnah-sunnah ratibah. Silahkan dibaca ya kawan. Bab sholat sunnah rawatib dan penekanan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Pada setiap sholat wajib ada sholat sunnah rawatib yang sah disebutkan dalam sunnah yang suci, baik yang dalam riwayat yang berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan dalam syariat. Sholat sunnah rawatib mempunyai faedah yang besar dan pahala yang agung, karena dapat menambah kebaikan, meningkatkan derajat, menghilangkan keburukan, menutupi kekosongan, dan menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Oleh karena itu, hendaknya bersungguh-sungguh memperhatikan dan menjaga sholat rawatib ini dengan tekun. Ini untuk sholat hadirah, sholat ketika mukim. Sedangkan dalam safar tidak pernah disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah melaksanakan sholat rawatib kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Beliau tidak pernah meninggalkannya baik ketika mukim maupun sedang safar. Baik, ikhwati rahimani wa sunat sunan rawatib, yaitu makna rawatib salat sunnah yang mengiringi salat yang wajib. Ada pula yang menyebutnya dengan salatut tatawwu. Jadi sering disebut dengan salat sunnah rawatib. Ada pula juga yang menyebutnya dengan tatawwu. Sebentar ya ikhwati rahimanillah. Kemudian salat ini para ulama menyebutnya ada yang muakkad, ada pula yang menyebutnya dengan ghairu muakkadah. Yang dimaksud dengan muakkad yang ditekankan, yang sesuai dengan lafaz hadis baik dari jalan Ibnu Umar maupun dari jalan Aisyah radhiyallahu taala an. Kemudian adapun disebut dengan tatawu li'annahu huwallazi la sababun la wal hasan la wala li adadi rakaat. Disebut dengan sunnah tatawu karena memang salat sunnah ini tidak dikatakan sebagai salat sunnah yang wajib. Perlu kita ketahui bahwa mengerjakan salat sunnah rawatib atau mengerjakan salat sunnah yang mengiringi salat yang wajib ini mengangkat derajat seseorang dalam surga. Rabi'ah ibnu Malik al-Aslami berkata, qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rabi'ah ibnu Malik radhiyallahu ta'ala al-Aslami, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal, mintalah sesuatu. Faqultu as'aluka murafiqatuka fil jannah, aku meminta kepadamu untuk bisa menemani dirimu di surga. Faqala aw ghairu dzalik, atau mungkin yang lainnya. Kataku tidak, itu saja. Kata beliau, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah aku juga atas dirimu untuk memperbanyak sujud. Maka ini juga termasuk bagian maksudnya memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat, terutama salat yang mengiringi salat yang 5 waktu. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, salat sunnah rawatib yang muakkadah berbeda pendapat para ulama karena ada beberapa riwayat. Pendapat yang pertama mengatakan 10 rakaat saja, yaitu berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, hafadtu anin nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla al-fajri wa raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da adh-dhuhri raka'ataini qabla al-fajri wa raka'ataini
qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'da adh-dhuhri wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da salatil isya'i. Ini jumlahnya 10. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla subhi wa rak'ataini qabla adh-dhuhri wa arba'a raka'atin ba'da adh-dhuhri. Jadi pada waktu selesai salat zuhurnya ditambahkan dari hadis Aisyah berapa? 4 rakaat. 4 rakaat. Sedangkan yang lainnya berpendapat jumlahnya 14 rakaat. Karena hadisnya Ummu Salamah, Nabi sebelum dan sesudah zuhur sebanyak 4 rakaat. Jadi jumlahnya 14 rakaat. Ala kulli hal ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah ini keutamaan mengerjakan salat sunnah rawatib di antara yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan orang yang mengerjakan salat sunnah rawatib ini sebuah rumah di surga kalau seandainya dia tidak kehilangan salah satunya pun di antara salat yang sudah biasa dia lakukan itu. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, adapun ucapan Syekh Al-Bassam ketika beliau mengatakan bahwa lisalawatil maktubah sunanun ratibah sahat fiha sunnah al-mutahharah hasan wa fi'lan. Salat wajib itu padanya ada salat yang mengiringinya yang nilainya sunnah, telah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci, baik berbentuk perkataan dalam menganjurkan, baik pula dalam masalah beliau menetapkan wa taqriran minasyari, atau sikap takrirnya Nabi yang datang dari syariat ini. Wa laha fawaidun azimah, dan salat sunnah rawatib ini faedahnya besar. Wa awaidun jasimah min ziyadatil hasanat wa raf'atid darajat, mengangkat derajat, menambah kebaikan, wa takfirus sayyiat, dan juga menghapuskan kesalahan atau dosa. Dan juga wa tarqi'u khalalil faraid, untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam salat wajib. Maksudnya Nabi berkata dalam riwayat Imam Tirmidzi, ma minkum fi salati illa ma lakum fi salatihi illa sub'uha aw sumnuha aw tus'uha. Tidak seorang pun di antara kalian ketika dia salat baginya pahala cuma sekedar 1/7, 1/8, 1/9. Artinya pahala salat seseorang itu tidak sempurna. Mungkin kekurangannya ada pada kekhusyuannya atau yang lain-lainnya. Nah, salat sunnah ini menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam salat wajib tersebut. Wajabarun naqsiha, kekurangannya bisa menjadi tertutupi. Lada yanbagil i'tina' biha wal muhafadhati sadida 'alaiha, karenanya sudah semestinya seorang mukmin memperhatikan dan menjaga sebaik mungkin, berusaha keras untuk menjaga salat sunnah ini. Hada fil hadar, tapi salat sunnah ini cuman dilakukan ketika mukim. Amma fi safar, adapun di dalam safar, kata beliau, falam yunqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla syai'an min hadar rawatib. Tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengerjakan salat sunnah rawatib ini illa rak'atil fajr, kecuali 2 rakaat salat sebelum subuh. Fakana la yadahuma la hadan wala safaran, di mana Nabi tidak meninggalkan qabliyah subuh ini sebelum dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Tapi pertanyaannya adalah, apakah tidak boleh mengerjakan salat sunnah rawatib di dalam keadaan safar? Ini khilaf para ulama. Nanti insyaallah kita akan dapat penjelasan tentang perselisihan para ulama tentang masalah ini. Sekarang kita lihat al-hadits at-tasi wal khamsun. Hadis yang ke-59. Iqra ya ikhwan. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ulangi, an Abdullah ibnu Umar an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jum'ati wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i.
Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat Jumat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, beliau mengatakan an Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, yakni dari Ibnu Umar. Ya, Abdullah ibnu Umar masyhur dengan dikenal dengan Ibnu Umar karena di zaman Nabi itu nama Abdullah banyak para sahabat. Sehingga ulama-ulama sahabat itu yang bernama Abdullah dikenal dengan sebutan Abadillah. Ada 3 orang yang masyhur dari Abadillah disebut dengan Abdullah ini. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Umar, yang kedua Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kemudian yang paling muda yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka punya keutamaan sendiri-sendiri dari spesifik ilmu. Abdullah ibnu Umar paling banyak hafalan hadisnya di antara mereka ini. Abdullah ibnu Mas'ud paling faqih dalam masalah syariat, hukum syariat. Abdullah ibnu Abbas paling dalam dari segi ilmu tafsir. Ya, mereka punya keutamaan begitu. Nah, kadali. Dan Nabi sallallahu sampai para ulama menyebutkan faman arada ayyandura kaifa ya'malun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadzal din falyattakhid ma ja'an Abdullah ibni Umar. Siapa yang ingin melihat bagaimana Nabi mengamalkan agama ini, hendaklah dia mengambil apa yang datang dari Abdullah ibnu Umar. Karena seolah-olah Abdullah ibnu Umar itu semuanya, mulai dari penampilan, cara jalan, cara bicara, gaya semua dia mengikuti apa? Nabi. Cuma wajah aja yang enggak bisa diubah. Wajah dan bentuk tubuh, paham ikhwan? Tapi semuanya beliau tiru semuanya. Potongan rambutnya, cara beliau berjalan diikuti semua. Pakaiannya sampai di mana itu diikuti semuanya oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Adapun Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi mencintainya walaupun lelaki ini tubuhnya tidak kekar seperti sahabat-sahabat yang lain. Dalam riwayat Imam Bukhari ketika Abdullah ibnu Umar naik dalam riwayat Imam Muslim maksud saya, beliau naik ke atas pohon kurma, kelihatan kakinya Abdullah ibnu Mas'ud itu besarnya cuman sebesar lengan orang dewasa. Berarti apa ini, kawan? Bahasa kita apa? Kurus ya. Nah, kurus memang badannya, tapi imannya gemuk. Paham ya, kawan? Nah, seperti itu. Abdullah ibnu Mas'ud. Ada mana Abdullah ibnu Abbas, masya Allah. Lelaki ini Nabi mendoakan dengan berkata, Allahumma faqihud ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam ilmu mentakwil Al-Quran, maksudnya mentafsirkan isi Al-Quranul Karim. Nah, sehingga para ulama mengatakan kalau kita menjumpai sebuah ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas cukup. Kenapa cukup? Karena memang itu doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar saja ketika mengumpulkan para sahabat ahli tafsir, kemudian tafsir Ibnu Abbas ketika itu masih muda, berbeda dengan tafsir para sahabat yang lainnya, yang diambil adalah tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah, seperti ayat yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya. Tafsir para sahabat yang lainnya mengatakan itu tanda kemenangan, diberikan oleh Allah kebaikan. Semua tafsirnya sama kecuali Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan apa? Itu isyarat bahwa Nabi sebentar lagi meninggal dunia. Dan benar. Wadah? Nah, katanya. Ya, qal beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri." Aku pernah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum salat zuhur. 2 rakaat sesudah salat zuhur. 2 rakaat sesudah salat Jumat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib dan 2 rakaat sesudah maghrib serta 2 rakaat sudah isya. Berapa jumlahnya, ikhwan? 2 rakaat sesudah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah Jumat, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 10. Nah, ada 10 jumlahnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Di sini kemudian hafizah rahimani wa rahimakumullah. Di sini tidak disebutkan dalam kalimat ini 2 rakaat sesudah sebelum apa? Subuh. Tapi disebutkan di sini Jumat. Makanya wa fil lafdin
Riwayat yang tadi kita sebutkan dikeluarkan Imam Bukhari, dikeluarkan pula oleh Imam Muslim. Dalam lafaz yang lainnya, fa ammal maghribu wal isya'u wal fajru wal jum'atu fa fi baitihi. Adapun salat sunnah yang mengiringi maghrib, isya, subuh, Jumat itu dilakukan di mana? Di rumah. Berarti beliau mengerjakan ba'diyah Jumat itu di rumah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin Bukhari, sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan, anna Ibnu Umar qala, bahwa Abdullah Ibnu Umar mengatakan haddatsatni Hafsah menceritakan kepada diriku saudara perempuan beliau, siapa? Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajadataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajru. Wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Kenapa Abdullah Ibnu Umar tidak menyebutkan 2 rakaat sesudah apa? Fajar, kaitannya dengan hadis yang di atas tadi itu loh. Kan hadis yang di atas tadi itu kan Abdullah bin Umar tidak menyebutkan 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum fajar. Paham? Ternyata ini maksudnya. Kata beliau menceritakan kepada diriku Hafsah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu melakukan salat 2 rakaat yang ringan sekali setelah munculnya fajar. Ini antum garis atasi, setelah munculnya fajar. Karena ada nanti akan bermanfaat ketika kita menjelaskan apakah salat sunnah fajar itu artinya sebelum munculnya fajar atau sudah fajar. Ini jawabannya. Karena sebagian orang mengatakan salat sunnah fajar itu sebelum muncul fajar tadi. Nah, hadis ini menjelaskan ba'da ma yatlu'ul fajru. Itu dilakukan setelah munculnya apa? Fajar. Bukan sebelum fajar. Kenapa beliau tidak menyebutkan qabliyah subuh? Wa kana sa'atan la adkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ini adalah waktu di mana aku tidak mungkin bisa menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Karena ini waktu di mana hanya dengan istrinya saja. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Apa faedah bisa kita ambil penggalan yang terakhir ini tadi? Ini menunjukkan Abdullah Ibnu Umar itu bersemangat, berusaha di mana Nabi ada, dia ada. Kecuali di waktu yang Nabi hanya bisa dengan istrinya. Ya wajar kalau Abdullah Ibnu Umar kemudian banyak mengetahui sekian banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kadang-kadang menyelisih istrinya Nabi dalam masalah ini. Contohnya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, barang siapa yang mengatakan bahwasannya Nabi kencing berdiri maka dia dusta. Sementara Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu kaum, di suatu tempat pembuangan sampah, di suatu kaum beliau kencing dalam keadaan apa? Berdiri. Nah, kira-kira ini dua-duanya benar atau salah, alhamdulillah? Ucapan Aisyah yang dimaksud dengan Aisyah, barang siapa mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kencingnya berdiri maka dia itu bohong. Maksudnya Aisyah selama Nabi itu bersama dengan keluarganya, beliau enggak pernah kencing berdiri. Beliau dilihat oleh keluarganya itu kalau kencing selalu apa? Jongkok atau duduk, paham? Jongkok maksudnya. Sementara Abdullah bin Umar melihat dia berdiri. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah SAW itu kan enggak bersama istri terus. Kadang-kadang dia di luar rumah. Ya wajar kalau kemudian istrinya Nabi tidak meriwayatkan yang seperti ini. Itu membuktikan bahwa Abdullah bin Umar banyak hafalannya. Fahimtum ya akhwati? Nah, ini lelaki sosok yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Makna al-ijmali kita lihat, makna secara global. Iqra ya akhi. Makna global. Hadis ini merupakan penjelasan tentang salat rawatib dari salat wajib 5 waktu. Salat zuhur mempunyai 4 rakaat rawatib yang masing-masing 2 rakaat sebelum dan sesudahnya. Salat Jumat mempunyai 2 rakaat rawatib sesudahnya. Untuk salat maghrib ada 2 rakaat sunah sesudahnya. Sedangkan untuk salat isya ada 2 rakaat sunah sesudahnya. Juga dijelaskan bahwa salat rawatib untuk maghrib, isya, subuh dan Jumat dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah beliau. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Perhatikan antum garis atasi ucapan beliau. Wa dzalika anna li salati dzuri 4 rakaat wa dzalika anna salat
ana salati dhuhr 4 rakaat. Di dalam buku antum tadi terjemahkan salat zuhur tadi bagaimana? 4 rakaat rawatib. Apa yang disebutkan situ? Nah, 4 rakaat rawatib sebelum dan rakaataini qabla wa rakaataini ba'da. Nah, ingat dalam riwayat yang lainnya Nabi mengerjakan 4 rakaat sudah apa? Zuhur. Nanti akan datang penjelasannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau mengatakan wa anna li salatil jum'ah rakaataini ba'daha. Salat Jumat 2 rakaat sudah zuhur, maghrib 2 rakaat, salat Isya sudahnya juga 2 rakaat. Nah, kata beliau, salat-salat yang demikian tadi itu dikerjakan oleh beliau di mana? Di rumah. Ini menunjukkan salat sunnah itu disukai di rumah. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, "Shallu fi buyutikum waqra'u fi buyutikumul baqarah wa la taj'alu buyutakum maqabir." Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Baca surat Al-Baqarah di rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa memang yang dimaksud dengan salatlah di rumah kalian ini salat sunnah. Baik ratibah maupun salat lain dan semisal daripada itu. Fahim tum ya ikhwati? Ini dengan catatan kalau antum tidak berdiam di masjid. Tapi kalau antum menunggu antara maghrib dengan isya di masjid, ya bukan sholat maghrib, ba'diyahnya di rumah, balik lagi kemudian apa? Nungguin isya, bukan seperti itu maksudnya. Kalau dekat tidak ada masalah. Kemudian majelis ilmu juga demikian. Majelis ilmu kalau antum tahu hadir di majelis misalnya ba'da maghrib akan ada majelis ilmu, antum sholat sunnah di masjid tidak mengapa. Kalau antum misalnya pulang dulu balik lagi majelisnya sudah apa? Selesai kan gitu. Makanya menunjukkan bahwa dikerjakannya di rumah itu ditekankan dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Ya. Selanjutnya Abdullah ibn Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saudarinya Hafsah adalah istri beliau. Dia biasa masuk ke rumah beliau pada waktu-waktu ibadah. Namun dia tidak sembarangan masuk karena ada waktu-waktu tertentu yang dia tidak boleh masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum salasa marratin min qabli salatil fajr. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian, laki-laki dan perempuan yang kalian miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kalian meminta izin kepada kalian 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sholat subuh. Quran surat An-Nur ayat 58. Nah, lihat beliau mengatakan di sini wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ittisalu bi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ini sering datang ke rumahnya Nabi karena ada hubungan kekerabatan. Lima kani ukhtihi, disebabkan kedudukan saudara wanitanya, namanya Hafsah. Ya, di mana Hafsah ini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu dari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yadkhulu alaihi waqtu ibadati walakinnahu yata'addabu fala yadkhulu fi ba'di sa'atil lati la yadkhulu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Beliau masuk menjumpai Nabi terutama di waktu-waktu ketika Nabi beribadah supaya bisa mengambil faedah, tapi beliau punya adab. Enggak setiap saat beliau masuk. Ada waktu di mana beliau tidak masuk ke rumahnya Hafsah, karena antara urusan Nabi dengan keluarganya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la liyasta'dinakumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Kata beliau, hai orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian meminta izin. Hendaklah meminta izin kepada kalian orang-orang yang mereka itu budak kalian atau anak-anak yang belum mencapai usia balik kalau mau menjumpai kalian sebanyak 3 waktu atau 3 kali. Salah satunya yang pertama adalah min qabli salatil fajri, yaitu sebelum masuknya salat subuh. Nah, ini tentu saja maksudnya waktu aurat. Ya, antum juga demikian ya Alhamdulillah. Di waktu-waktu yang seperti ini mestinya kaum muslimin punya adab. Jangan bertamu jam 4 pagi misalnya begitu kalian.
Mungkin itu nggak terjadi, tapi coba antum lihat, telepon jam sekian. Waduh, berapa banyak kaum muslimin seperti ini? Jam 4 pagi telepon. Ya mungkin motivasi maksudnya mau ngasih tahu ustadznya, Ustadz, ini saya lagi sholat malam, mungkin begitu ya. Ini penting ya Fabila, jangan. Juga ini nasihat antum yang ada WA apa segala macam. Cobalah ya Fabila, beri adab di sana, kasih etika yang baik. Insya Allah jam 2 malam ada WA masuk, jam 12 malam masih ada juga WA atau Telegram masuk. Apapun namanya antum, mau majelis ilmu, mau namanya WA-nya antum itu majelis ilmu, mau namanya WA-nya antum itu atau ifal mansurah, mau apa namanya. Di sana berikan etika. Akhi, Rasulullah itu tidak suka ngobrol sesudah sholat Isya, kecuali perkara yang penting dan mendesak. Ya kalau perkaranya antum menyampaikan hadis Nabi SAW, di sana ditulis disampaikan. Kemudian nanti ditanggapi dengan yang lainnya. Mungkin saja itu masih mengandung manfaat. Tapi tentu saja meninggalkannya lebih baik. Kan itu waktu untuk siapa? Keluarga. Sudah jam 9 tuh udah. Ini nasihat buat antum. Jam 9 dikasih waktu jam 9. Saya sering dapat itu jam 11 malam. Dan itu mengganggu. Enggak boleh antum mengatakan, yang enggak suka silakan matikan infonya. Bukan begitu, itu enggak punya adab. Kan ini kondisi di mana perkara ini kita mengajarkan supaya manusia bisa membagi waktu dengan baik, mana waktu dengan keluarga, mana yang bukan. Fahim ikhwah? Kasihan para istri. Antum para lelaki udah pulangnya dari masjid lambat, ba'da subuh aja lambat antum pulang, taklim. Ba'da isya masih ngobrol jam 10. Sampai di rumah masih WA sama Telegram atau Instagram lagi. Wala quwwata illa billah. Nah, parahnya lagi itu alasannya kan bertanya Ustaz pakai dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu minta ustaznya suruh pakai dalil lagi, jawabnya pakai WA. Tolong ini Ustaz jawab pertanyaannya apa, tolong mohon dalil-dalilnya apa, buktinya. Masya Allah. Ini yang seperti ini. Makanya kami bilang ini penting diperhatikan ya. Itu masuk dalam bab yang kita harus beretika. Kembali. Kemudian lanjutkan Pak. Lanjutkan ya akhi. Ibnu Umar tidak menemui beliau pada saat-saat sebelum sholat subuh untuk melihat bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Akan tetapi karena keinginan kerasnya untuk menuntut ilmu, dia bertanya kepada Hafsah, saudarinya, tentang hal tersebut. Maka Hafsah memberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat yang ringan sesudah terbit fajar, yaitu sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nah, ini membuktikan bahwa istri Nabi itu guru bagi sahabat yang lainnya, sekaligus ibu bagi sahabat yang lainnya. Maka para sahabat bertanya hal-hal yang mungkin mereka tidak jumpai, yang dijumpai oleh istri Nabi SAW. Dan ini membuktikan suara wanita bukan aurat. Kalau ada yang mengatakan, loh ini kan Hafsah dengan Ibnu Umar, kita lihat Abu Hurairah dengan Aisyah bertanya tentang ilmu. Karena Abu Hurairah bukan siapa-siapanya Aisyah, tapi dia adalah orang beriman. Dan memang Aisyah adalah ibunya orang yang beriman. Nah, maka mengambil ilmu dari laki-laki maupun perempuan pada asalnya nggak apa-apa. Mengambil ilmu dari wanita selama perkara tersebut aman dari fitnah boleh. Ini juga faedah, jangan mengecilkan wanita dalam masalah ilmu. Betul wanita nggak sama dengan laki-laki, tapi dalam masalah ilmu sama. Di sisi Allah itu sama. Ini membuktikan keutamaan ilmu, di mana yang tadinya berbeda bisa terangkat menjadi sama hanya karena sebab apa? Bahkan lebih utama. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang menyebabkan pemiliknya lebih utama daripada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini faedah menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar ingin tahu apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yukhadhu min hadis. Mari kita lihat kesimpulan dari beliau ini, hal yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Pertama, istighbabu hadir rawatib al-madhkura wal muwadhibatu 'alaiha. Disukainya salat sunnah rawatib tadi itu dan bersemangat untuk mengerjakan dan menjaganya. Sunnah rawatib ini. Bahkan kalau kita ketinggalan atau kehilangan rawatib, kita boleh qadha. Kita boleh mengqadha salat sunnah rawatib. Dari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma faragha an salati subhi shalla rak'ataini falamma faragha fas'altu ya Rasulullah alaysa nahaitana an salati ba'dal fajri ba'da subhi wa ba'dal ashri.
Aku melihat Nabi mengerjakan salat 2 rakaat sesudah salat subuh. Aku tanya begitu selesai, ya Rasulullah, kamu kan pernah melarang kami mengerjakan salat sesudah subuh dan mengerjakan salat sesudah asar. Kata beliau, fatatani rak'ataini qabla al-fajri. Tadi aku kehilangan 2 rakaat sebelum fajar. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Ini menunjukkan bahwasanya hafilah rahimani wa rahimakumullah, salat sunnah rawatib boleh diqadha. Itu sangat penting. Wadah? Nah, kalau misalnya Asia dia punya keutamaan, dibangunkan oleh Allah rumah di surga, disebutkan dalam Quran. Nah, Nabi memberikan kepada kita, Asia itu istrinya apa? Fir'aun. Asia itu istrinya Fir'aun. Dia muslimah. Wadah? Maksudnya muwahidah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa, antum lihat dalam surah At-Tahrim, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkanlah aku sebuah rumah di dalam surga. Dibangunkan oleh sebuah rumah di surga. Ada disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun kita kan enggak ada keterangan itu. Kita datang dari Nabi keterangan tentang keanjuran menjaga salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib sebagaimana nanti kita akan jumpai dalilnya, itu menjadi sebab dibangunkan pemiliknya sebuah rumah di dalam surga. Yang kedua, innal asra laisa laha ratibah min hadil muakkadat. Ditinjau dari segi muakkadnya, salat sunnah yang mengiringi asar enggak ada. Ditinjau dari segi apa? Muakkad, yang ditekankan. Bukan berarti tidak ada salat sunnah sesudah asar atau sebelum asar. Catatan ini, paham Ikhwan? Cuma nilainya ghairu muakkadah. Yang ketiga, inna rawatibal maghrib wal isya wal fajr wal jum'ah al afdal an takuna fil bait. Salat sunnah maghrib, isya, fajar, bahkan Jumat yang mengiringi salat wajib ini tadi ini, salat sunnahnya lebih utama dilakukan di rumah. Yang keempat, at-takhfifu bi rak'atail fajr. Salat sunnah qabliyah fajar itu yang ringan. Sampai-sampai dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah menyebutkan seolah-olah Nabi tidak membaca apa-apa. Seolah-olah tidak membaca apapun, saking ringannya. Jangan malah salat sunnah qabliyah fajar panjang-panjang, ini menyelisih sunnah. Qabliyah fajarnya dibaca Al-Baqarah misalnya gitu kan. Ya tidak tepat ya. Dan sebagian ikhwan Masya Allah, salat sunnah qabliyah subuhnya itu lama banget. Mungkin sekitar membaca 30-an ayat begitu. Ya tidak. Sampai Aisyah itu mengatakan faka'annahu lam yaqra' syai'an fiha. Seolah-olah beliau tidak membaca apa-apa di dalam salatnya itu. Dalam yang lainnya faka'annahu lam yaqra' illa Fatihatul Kitab. Seolah-olah beliau tidak membaca kecuali surah Al-Fatihah. Artinya ringan banget gitu. Yang kelima, warada fi ba'dil ahadits sahihah anna lidzuhri sittan. Terdapat dalam beberapa riwayat yang sahih bagi salat zuhur itu ada berapa? 6 ya. Arba'an qablaha, 4 rakaat sebelumnya, wa rak'ataini ba'da, dan 2 rakaat sesudahnya. Faqad jaa'a fil Tirmidzi min hadisi Ummi Habibah marfu'an arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'da. Dari Ummu Habibah beliau mengatakan 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Tapi dalam riwayat yang lainnya 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah dari Hafsah. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, ba'dha rawatib takunu qabla al-fardhati li tahiyati nafsil musalli li ibadati qabla dukhuli fil fardhah. Sebenarnya salat sunnah rawatib yang qabliyah ini memiliki faedah, bisa mempersiapkan jiwa yang mau salat supaya lebih tenang sebelum memasuki salat yang wajib. Ya antum kalau olahraga, tadi malam saya selesai taklim di sini ngelihat teman-teman apa? Olahraga di sana. Ternyata sebelum olahraga mereka apa? Pemanasan dulu, melemaskan tubuhnya. Itu mau olahraga loh ya kawan. Iya toh, lebih siap. Ini mau ibadah, mestinya begitu. Mau ibadah itu ya dia harus ada persiapan dulu. Orang yang sholat sunnah terlebih dahulu, dia hatinya lebih siap. Ketika nanti masuk sholat wajib, dia lebih siap. Karena di saat sholat yang sebelumnya, dia udah mempersiapkan sesuatu untuk menghilangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Coba kalau antum datang langsung sholat, beda nilainya. Antum datang ujuk-ujuk sholat duhur atau asar begitu, pasti antum kepikiran mobilku digores orang enggak kalau parkir di pinggir jalan. Antum kepikiran parkirnya tadi itu ganggu orang atau tidak, sendalku begitu. Tapi kalau kita sudah siap lebih dahulu dengan sholat sunnah, lebih siap. Ba'du rawatib takunu ba'da litajibura ma waqa'a fiha min naqsiha. Sebagian sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah rawatib yang sesudahnya, ba'diyah itu maksudnya, itu bisa menyempurnakan kekurangan
yang ada pada sholat wajib. Ya kan kita sholat wajib itu nggak sempurna. Kadang-kadang kita dengar anak nangis, mikir mesti itu anak siapa toh? Kok nangis dibiarkan saja? Ibunya kemana? Apa nggak digendong ketika sholat? Macam-macam lah. Dia itu belum baca hadis kayaknya. Mungkin berpikir begitu ya. Kan ada hadisnya Nabi menggendong anak sambil mikir pada imamnya sudah ruku misalnya begitu. Berkurang, iya atau tidak? Kalau antum tidak, anak iya, karena anak begitu. Maksudnya kalau bilang, ya nggak bisa dipungkiri. Bahwa itulah sholat yang berkurang berpikir demikian seperti itu keadaannya. Nah, sholat sunnah ini bisa menyempurnakan kekurangan yang ada. Ini faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Hadis yang ke-60 insyaallah kita akan baca di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ladaikum iskalat? Ada pertanyaan? Kita cukupkan antum siap-siap kerja ini ya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.